Ibu bumi popo angkasa, mangku bumi mangku angkasa, ingsun ngadeg setengah jagat manunggale Alhamdulillah, syukur kita bisa berkumpul di hari yang luar biasa ini, hari yang penuh berkah. Sebelum itu saya mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, juga pada tuan rumah Bu Soleh yang dari Padepokan Daisu Solo. Sehat selalu untuk Bu Soleh dan semua santri-santrinya, juga untuk grup pengurus wilayah Jatim dan saudara-saudara dari Kun 1, Kun 2, Kun 3 mungkin. Sedikit menyambung pertanyaan atau kata dari Bu Soleh tadi tentang kalau saya positif, beliau negatif. Sebetulnya negatif itu kamuflase dari positif. Jadi tidak ada sesuatu hal yang negatif atau tidak ada sesuatu hal yang positif. Jika dikatakan iblis itu negatif, justru iblis itu lebih positif daripada malaikat sendiri, karena pertama kali sebelum malaikat diciptakan, iblis dulu diciptakan. Jadi sebenarnya adik di sini cuma kamuflase dari emas. Jadi sebenarnya saya adiknya. Jadi tugas iblis sendiri, kalau tanpa iblis pun mungkin iman kita nggak akan bisa terupgrade lebih tinggi, karena iblislah yang mendorong, men-trigger iman kita sehingga iblis mendapat tugas dari Tuhan untuk memajukan iman-iman, menaikkan iman-iman dari para hamba-hambanya. Itu kalau misalnya dibalik lagi ya, negatif itu sebenarnya positif. Ini acara santai aja, jangan terlalu tegang, santai. Terus ada satu tema yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini tentang mekanisme energi untuk kebahagiaan kita. Jadi di dalam tubuh kita itu butuh energi. Energi itu diisi oleh protein, lemak atau dari makanan yang kita makan. Makanan itu tidak bisa langsung berubah menjadi energi. Makanan itu dikonversi oleh yang namanya ATP. Nah, ATP ini ada di dalam sel mitokondria. Jadi sel mitokondria ini bisa dikatakan dia berubah atau pengkonversi dari makanan, protein, dan lemak tadi menjadi sebuah energi, dan energi ini mengalir menyeluruh ke seluruh tubuh kita. Yang jadi masalah adalah mitokondria ini harus dirawat, karena mitokondria ini bisa menjadi rusak atau mati. Jadi istilahnya apa sih yang bisa menyebabkan mitokondria ini rusak atau bahkan dia tidak berfungsi? Yang penyebab hal terbesar adalah stres. Jadi stres ini adalah salah satu penyebab terbesar sel mitokondria ini rusak, sehingga energi yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari mitokondria ini tidak maksimal atau bahkan minim. Nah, kalau sudah ketemu mekanismenya seperti itu, berarti bagaimana cara kita menangani stres. Nah, stres ini sebenarnya apa ya, tekanan dari kehidupan kita yang punya hutang, yang punya masalah, intinya problem-problem hidup. Sebenarnya simpel, saya ambil kesimpulan satu untuk menangani stres adalah dengan bahagia. Nah, sekarang tinggal dicari lagi bagaimana cara kita bahagia. Bagaimana bisa bahagia nih? Baru mau mikir sedikit, debt collector datang tadi utang. Bagaimana bisa bahagia? Masalah yang bertubi-tubi selalu bertumpuk. Bagaimana bisa bahagia? Silih berganti, masalah selalu datang.
Artinya kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang kompleks untuk mendapatkan satu hal bahagia. Akhirnya saya ambil satu kesimpulan lagi, untuk kita menjadi bahagia itu hanya satu, dengan bersyukur. Apapun yang kita dapatkan, baik itu positif atau negatif, itu harus selalu kita syukuri, karena sebenarnya tidak ada hal yang baik atau yang buruk, itu tergantung dari persepsi dari pikiran kita sendiri. Seperti tadi yang Gus katakan, hal negatif saya persepsikan bisa menjadi positif. Jadi artinya itu adalah sebuah kenetralan, tergantung bagaimana pikiran kita menyikapi atau mengisi hal tersebut, hal kebersyukuran tersebut. Satu langkah kecil kita untuk bersyukur adalah menerima apapun pemberian Tuhan. Bisa jadi Tuhan memberikan kita sebuah masalah, itu bagian dari Tuhan melatih kita, mendidik kita menjadi sebuah pendewasaan yang lebih bijaksana lagi. Bisa jadi Tuhan memberikan kita hutang yang banyak, itu Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita memanage keuangan dengan benar sehingga ekonomi keluarga kita juga kembali meningkat. Jadi apapun yang Tuhan berikan itu adalah sebuah pelajaran di dalam hidup jika kita bisa mengambil kebersyukuran. Nah, inti semua dari mekanisme itu adalah saat kita sudah bersyukur, kita akan bahagia. Dengan bahagia kita tidak akan stres. Dengan begitu sel mitokondria akan meningkat dan menghasilkan energi yang lebih besar dari orang awam, sehingga menimbulkan ide-ide kreatif, menimbulkan energi yang lebih besar yang bisa bermanfaat untuk kebermanfaatan bersama. Jadi sebenarnya simpel sekali. Kalau kita runtut simpel, permasalahan itu tidak ada, yang ada adalah pikiran kita yang mempermasalahkannya. Ini sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk sedulur semua. Ambil apapun yang baik dari saya dan jauh atau buang sesuatu hal yang kalian anggap buruk dari saya, karena saya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.